Kuharapkan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai matriks yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu nantinya yang kita bahas adalah mengenai transformasi geometri, translasi dan refleksi. Translasi yaitu pergeseran dan refleksi adalah pencerminan. Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana menentukan matriks-matriks yang berkaitan dengan translasi dan refleksi. Ibu mohon kepada anak-anak untuk memperhatikan dengan fokus dan seksama sehingga nantinya dapat diaplikasikan kepada masalah-masalah kontekstual. Baiklah, sekarang perhatikan videonya dengan seksama. Penggunaan matriks pada transformasi geometri. Materi ini pada buku paket di halaman 130. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Bayangan dari translasi titik P, X, Y oleh vektor AB adalah V aksen, yaitu X aksen dan Y aksen dengan persamaan matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1, kemudian dikalikan dengan titik XY dan ditambah dengan vektornya yaitu vektor A dan B. Nah, di sini perkalian dari matriks 1, 0, 0, 1 dengan XY menghasilkan XY. Kemudian ditambah dengan AB. Matriks 1, 0, 0, 1 ini disebut dengan matriks transformasi translasi ya, atau dikatakan MT. Ingat ya, matriks transformasi translasi. Nah, di sini kita lihat yang dikatakan translasi adalah seperti ini. Nah, lihat ya. Bergerak, bergeser. Itulah yang dimaksud dengan translasi. Contoh, misalkan diberikan vektor 3, 2, kemudian tentukan bayangan dari A, titik A, 8,-3 dan B adalah garis dengan persamaan Y sama dengan X tambah 3. Nah, jawab. Di sini kita misalkan bayangannya adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen adalah bayangan dari titik A. Maka di sini X aksen, Y aksen sama dengan X tambah Y, XY tambah AB. Di mana X dan Y ini adalah titik awalnya. Oke. Nah, hasilnya di sini kita lihat titiknya tadi adalah titik A 8,-3, itulah XY. Kemudian AB-nya adalah vektornya yaitu 3, 2. Nah, hasilnya di sini adalah 8 tambah 3, 11 dan min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk yang soal B, yaitu kita menentukan dulu bayangan dari titik X dan Y, yaitu X,
Y ini adalah titik awal, kemudian ini AB adalah vektornya. Nah, di sini kita lihat X tambah, di mana vektornya tadi 3 dan 2, berarti X tambah 3 sama dengan X tambah 3, Y tambah 2. Itulah untuk X aksen dan Y aksen. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwa X aksen sama dengan X tambah 3, itu dari sini. Kemudian Y aksen adalah Y tambah 2. Kita sederhanakan sehingga X sama dengan X aksen kurang 3, Y sama dengan Y aksen kurang 2. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke persamaan garis, yaitu Y sama dengan X tambah 3. Sehingga menjadi Y-nya kita ganti dengan Y aksen kurang 2 ini, kemudian X-nya diganti dengan X aksen kurang 3. Nah, kalau disederhanakan akan menghasilkan Y aksen sama dengan X aksen tambah 2. Atau bayangan garisnya adalah Y sama dengan X tambah 2. Kemudian refleksi. Nah, di refleksi ini adalah pencerminan. Ya, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, di sini kita lihat ada tabel yang sudah Ibu susun sedemikian rupa sehingga anak-anak lebih mudah memperhatikan. Di sini kalau refleksi terhadap sumbu X, ya, A yang pertamanya adalah X, Y, maka di sini kita bikin M, yaitu refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan X, min Y. Dan matriks transformasinya kita lihat di sini untuk menghasilkan X, min Y adalah 1, 0, 0, dan min 1 untuk sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y, X, Y di sini akan berubah menjadi min X, Y. Di mana matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, 1. Seterusnya, untuk garis Y sama dengan X, titik A akan berubah menjadi A aksen, di mana X berubah menjadi Y dan Y berganti dengan X. Sehingga matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Dan seterusnya pada tabel, di sini bisa kamu lihat sampai pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan B, di mana pada titik A, X, Y, untuk pencerminan atau refleksi Y sama dengan B akan menghasilkan bayangan X, 2B kurang Y. Nah, ini di sebelah kanannya adalah matriks transformasinya. Di sini kita lihat ya, ada bentuk-bentuk dari refleksi. Perhatikan di sini ada segitiga A, B, C. Kalau kita refleksikan terhadap garis ini ya, yaitu pada sumbu Y, maka bayangannya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita lihat di sini pada refleksi bentuk bangun, maksudnya ya bentuk bangun tidak mengalami perubahan. Nah, ini kalau dicerminkan terhadap garis X ya, ini sumbu X, maka bayangannya menjadi A2, B2, dan C2. Juga tidak mengalami perubahan bentuk bangun ya. Perhatikan, ini adalah contoh-contoh dari refleksi. Contoh ya, misalkan contoh 1, tentukan bayangan dari titik A yaitu 8,-3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 untuk yang A, dan B garis Y sama dengan min X. Nah, di sini jawabnya lihat ya. Misalkan
bayangan itu dari titik A adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ya. Nah, bayangan dari titik A terhadap Y sama dengan 3, sama ya, kita masukkan rumusnya tadi, yaitu untuk X aksen, Y aksen itu sama dengan X kurang Y tambah 2A. Nah, di sini hasilnya adalah 8 dikurang 3 ditambah 2 kali 3. Ya, yaitu Y sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 8,89 atau A aksen adalah 8,9. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Ya, perhatikan di sini Ibu hanya menggunakan rumusnya langsung ya, tidak lagi menggunakan matriks transformasinya. Nah, untuk yang B, misalkan A aksen adalah bayangan dari titik A terhadap refleksi garis Y sama dengan min X. Tadi kita sudah lihat bahwa bayangan dari X akan menjadi min Y, sedangkan bayangan dari Y akan menjadi min X ini. Jadi hasilnya tinggal kita merubah saja, yaitu min Y, yaitu min dari min 3 menjadi 3. Min X yaitu min dari 4 yaitu minus min 8 yaitu ini ya, menjadi min 8, sehingga bayangan dari titik A 8,-3 akan berubah menjadi 3,-8. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Tentukan bayangan garis 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Sekarang alternatif penyelesaian ya. Misalkan titik A yaitu X, Y memenuhi persamaan dari 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Sehingga ya, di sini kita lihat bahwa A, X, Y itu kemudian dilakukan refleksi atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu A aksen, Y aksen. Kembali kita menggunakan di sini, ini adalah matriks transformasi refleksi untuk Y sama dengan min X, ini rumusnya. Kemudian ini titik XY yang memenuhi dan hasilnya adalah 0 dikali X 0 menjadi min 1 kali Y, inilah dia min Y, min 1 kali X 0 ya. Kemudian 0 min 1 kali X sama dengan min X dan 0 kali Y sama dengan 0, sehingga di sini X aksennya adalah min Y, Y aksennya adalah min X. Sekarang kita lihat X aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min X aksen. Nah, di sini lagi lihat Y aksen sama dengan min X. Ya, maka di sini X, ya ini X ya, sama dengan min Y. Dengan mensubstitusikan nilai X dan Y yang dari atas sini tadi ke garis, maka ditemukan bayangannya adalah 4 dikalikan dengan min Y kurang 3 kali min X tambah 1 sama dengan 0, atau hasil akhirnya adalah 3X kurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk lebih memahami dan memperdalam materi, silakan kerjakan latihan berikut. Terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana pembelajaran mengenai refleksi juga translasi. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita dapat menentukan hasil suatu
translasi ataupun hasil dari suatu refleksi terhadap titik maupun garis dengan menggunakan matriks. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan kepada kegiatan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.